Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Ersmano Arif dari Forum News Network. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana nasib dan masa depan politik Jokowi pasca penolakan mayoritas partai pendukung, terutama PDIP ya, untuk memperpanjang masa jabatannya. Pernyataan semacam ini harusnya tak perlu muncul ya, manakala Jokowi bersama Luhut tidak berusaha dengan berbagai cara memperpanjang masa jabatan Jokowi ini melalui macam-macam skenario ya. Sejauh ini setidaknya kita sudah mendeteksi ada 2, bahkan sebenarnya 3 skenario ya yang tengah mereka jalankan. Skenario pertama adalah 3 periode. Ini mengubah aturan presiden, masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, dengan begitu memungkinkan Jokowi pada pemilu tahun 2024 kembali maju sebagai calon presiden. Skenario ini muncul ke permukaan ketika pemilik lembaga survei Indobarometer, M-Kodari, mengkampanyekan Jokowi 3 periode dengan menggandeng Prabowo sebagai cawapres. Alasannya pada waktu itu untuk menutup pembelahan atau untuk menyelesaikan pembelahan yang terjadi selama ini. Sebab dalam tesisnya Kodari kelihatannya dia menduga bahwa pembelahan ini terjadi karena adanya polarisasi antara Jokowi dengan Prabowo. Tapi sebenarnya tesis semacam ini sudah terbantahkan. Dengan masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi, bahkan termasuk kemudian diikuti oleh wakil Prabowo, yakni Sandiaga Uno juga masuk ke kabinet, ternyata pembelahan masih terus berlangsung. Karena sebenarnya realitasnya pembelahan itu bukan hanya karena risih di pemilu, tetapi kelihatannya memang ada upaya dari pemerintah, setidak-tidaknya ini terlihat dari para buzzer pemerintah yang terus menyuarakan pembelahan semacam ini. Para pengusung Jokowi 3 periode berpasangan dengan Prabowo ini bahkan sudah melangkah sangat jauh dengan membentuk posko pemenangan Jokowi Prabowo. Namun skenario ini layu di tengah jalan, ditolak oleh partai-partai pengusung Jokowi sendiri dan tentu saja oleh partai oposisi. Skenario kedua menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi 2-3 tahun. Nah, ini operasi politik yang kali ini tuh jauh lebih serius ya, didukung oleh skenario dan perencanaan yang jauh lebih serius. Pemain-pemainnya juga lebih serius nih. Dimulai dengan pernyataan dari Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa kalangan pengusaha itu menginginkan pemilu ditunda. Kemudian setelah itu dilakukan operasi-operasi politik pendekatan ke partai-partai pendukung. Namun kelihatannya operasi ini gagal karena mendapat penolakan. Walaupun operasi awal yang dilakukan oleh Bahlil gagal, namun skenario kedua ini tampaknya terus dijalankan. Kali ini yang diminta berbicara adalah ketua-ketua umum parpol, dimulai dari ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian diikuti oleh ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Modusnya macam-macam. Kalau Muhaimin menyebut adanya big data, Erlangga menyebut ada permintaan dari petani sawit, sementara Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pandemi saat ini dan juga soal adanya perang Rusia-Ukraina menjadi justifikasi untuk ditundanya pemilu. Selain partai-partai politik, kelihatannya ormas juga mulai digarap, terutama ormas Islam. Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf waktu itu menyatakan penundaan pemilu itu sebagai hal yang masuk akal. Sebaliknya, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan menolak penundaan pemilu. Sejumlah media yang melakukan investigasi itu berhasil mengendus pengendalian semua operasi itu berasal dari lantai 3 gedung BPPT di Jalan Tamrin. Ini tempat Pak Luhut Menko Marinvest itu berkantor. Menko Marinvest memang saat ini berkantor di gedung BPPT. Dalam istilah dari Luhut, dia numpang di gedung BPPT karena belum punya gedung sendiri, dan kemudian Luhut menggunakan ruangan yang dulu digunakan oleh B.J. Habibie ketika dia menjabat sebagai kepala BPPT sekaligus Menristek. Namun saat itu para pembantu Pak Luhut membantah bahwa ada operasi-operasi semacam itu yang dilakukan oleh Pak Luhut. Benar katanya bahwa Pak Luhut memang sering ketemu dengan para pimpinan-pimpinan partai politik, tapi tidak membahas persoalan penundaan pemilu. Operasi ini juga kembali mendapat penolakan. Tak lama setelah berdiam diri dan kembali dari berbagai kunjungan ke luar negeri yang katanya untuk melakukan lobby-lobby investasi di ibu kota baru, akhirnya Luhut Panjaitan turun gunung langsung. Melalui podcast milik
Dodi Corbuzier, Luhut mencoba meyakinkan publik bahwa gagasan menunda pemilu itu mendapat dukungan yang sangat luas itu dari masyarakat Indonesia, dan dia mengklaim ada 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung penundaan pemilu ini. Dia menyebutnya hal itu sebagai big data. Data serupa sebelumnya juga dikemukakan oleh Muhaimin Iskandar. Jadi dari sini kita sudah semakin tahu bahwa benar ini dari sumbernya ini dari satu asal ya, yakni kantor Pak Luhut. Dan ini kemudian memang dikonfirmasi oleh sejumlah investigasi yang dilakukan oleh media-media tadi. Nah, kali ini pernyataan Luhut itu tidak hanya mendapat penolakan dari publik, ini soal big data tadi ya, tapi juga dari para pengelola big data dan juga lembaga-lembaga survei. Yang sangat menarik tentu saja adalah posisi lembaga survei yang semua kompak menunjukkan data bahwa mayoritas publik, ini berdasarkan survei mereka, ini mayoritas publik termasuk pendukung Jokowi menolak perpanjangan pemilu. Nah, data yang sama itu juga dipaparkan oleh lembaga-lembaga survei yang sebelumnya menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi itu sangat tinggi. Jadi kalau udah begini kan berat ya, ditolak oleh partai-partai politik, ditolak oleh lembaga survei, dan juga tadi mengklaim big data itu pun ditertawakan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai manipulatif ini datanya, karena tidak mungkin memantau percakapan 110 juta percakapan di media sosial, apalagi kemudian kalau diklaim bahwa 110 juta percakapan tadi bicara soal penundaan pemilu. Ini memang betul-betul impossible. Kalau meminjam guyonan dari Sri Mulat dulu sebut sebagai hil yang mustahil. Skenario ketiga ini menggunakan ketidaksanggupan KPU melaksanakan pemilu sebagai dasar penundaan pemilu. Kekhawatiran KPU jadi legitimasi penundaan pemilu ini banyak dikhawatirkan oleh sejumlah pengamat, termasuk juga mantan komisioner KPU sendiri. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, bahkan sangat khawatir KPU itu bakal dirusak untuk memuluskan ide perpanjangan pemilu. Saya akhir-akhir ini agak khawatir dengan ide KPU yang dirusak, atau KPU entah rusak atau merusak dirinya, kemudian bisa menunda atau kemudian menyerah tidak akan melanjutkan proses tahapan pemilu. Ini kata Uceng atau Zainal Arifin Mokhtar ini dalam webinar Demokrasi Konstitusional dalam Ancaman itu hari Rabu pekan lalu. Namun ide ini tampaknya juga sudah aborted ini, gagal di tengah jalan. Penundaan pemilu dengan memperalat KPU atau membuat KPU merusak dirinya sendiri atau dirusak ini membutuhkan syarat kerjasama dengan partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR. Caranya dengan menunda-nunda pembahasan anggaran dan tidak menyetujui besarnya anggaran yang diajukan oleh KPU. Dengan penolakan penundaan pemilu oleh mayoritas partai di DPR, termasuk juga partai pendukung pemerintah, dipastikan parpol-parpol penolakan penundaan pemilu ini tak akan membiarkan skenario itu terwujud. Benar kan, kita tahu bahwa pembahasan anggaran pemilu itu ada peran pemerintah dan ada peran DPR. Jadi kalau kemudian DPR menolak untuk terus menunda pembahasan, ya ini tidak akan terwujud gitu. Bagi partai-partai seperti partai oposisi PKS, Demokrat, kemudian partai pendukung pemerintah PDIP, Nasdem, PP, dan Gerindra, Jokowi ini tampaknya sudah selesai ya. Cukup hanya sampai tahun 2024 saja. Tidak ada opsi penundaan, tidak ada opsi 3 periode. Tidak ada opsi penundaan dengan konsekuensi penambahan masa jabatan, dan tidak ada opsi 3 periode. Sikap kekeh Megawati, ini padahal dia sudah diiming-imingi imbalan putri mahkotanya menjadi cawapres Jokowi, ini jadi semacam vonis mati bagi ide memperpanjang masa jabatan Jokowi. Walaupun sudah berkali-kali ditolak oleh Megawati, hal itu tercermin dari berbagai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan kemudian diperkuat oleh Wakil Ketua MPR dari PDIP Ahmad Basyara, bahwa partainya menutup pintu amandemen sampai tahun 2024. Luhut ini tampaknya tak mau menyerah begitu saja. Hal itu setidaknya bocor dari beredarnya sebuah foto pertemuan Luhut dengan Puan Maharani di sebuah restoran di Bali. Dia ditemani oleh suaminya Happy Hapsoro. Jadi foto ini memang diambil, kelihatannya dari gambarnya kelihatan diambil secara candid, dan menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Lokataru, Haris Azhar, Haris Azhar ini kan orang yang tengah berseteru dengan Luhut. Foto itu diambil di sebuah restoran di Bali pada hari Kamis pekan lalu. Tampaknya lobi Luhut itu kembali menemui jalan buntu dan tidak membuahkan hasil.
Banyak yang mengkait-kaitkan muramnya wajah Jokowi dan Luhut itu karena gagal melobi Megawati melalui, Puan. Foto ini, nah saya kira Anda sebagian besar juga sudah melihatnya, beredar luas di media sosial. Jokowi ini kalau di situ kan kelihatan sekali dia, seolah menerawang, jauh dan dengan tatapan mata yang kosong. Sementara Luhut yang duduk di depannya itu wajahnya tampak muram. Ini enggak seperti biasanya kan, Pak Luhut ini biasanya wajahnya tampak percaya diri dan tegas gitu. Nah, setelah saya telusuri foto ini ternyata diambil dari akun Instagram politisi Golkar, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Dubes, RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya. Jadi foto ini sebenarnya foto bertiga dengan Tantowi, kemudian ketiga wajah orang itu di-cropping. Kelihatannya ingin memberikan penekanan bahwa Pak Jokowi tatapan matanya kosong dan Pak Luhut itu murung. Nah, memang sih ketiga wajah ini, orang ini ketika disatukan memang kelihatan sangat kontras ya. Tantowi seperti biasa, ini wajahnya cerah ceria. Sementara Jokowi dan Luhut itu seperti Anda bisa saksikan sendiri, itu ya wajahnya seperti itu. Dari keterangan yang diunggah di Instagram Tantowi Yahya Official diketahui bahwa foto itu diambil di sebuah kafe di tepi pantai Bali. Ini pada hari Kamis pekan lalu. Seperti kita ketahui kan, kemudian sehari kemudian, Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato pada sebuah acara afirmasi bangga buatan produk Indonesia itu, marah-marah. Pak Jokowi melampiaskan kemarahannya kepada sejumlah menteri, pejabat daerah, dan juga kalangan BUMN yang lebih senang menggunakan produk impor. Padahal kan anggaran untuk yang sangat besar, anggaran yang sangat besar untuk pemerintah, untuk kementerian, untuk birokrasi di daerah dan juga BUMN ini, kalau saja digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri, kata Presiden Jokowi, itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saya mencatat sepanjang pidato dengan durasi 20 menitan itu, nada bicara Pak Jokowi sejak awal sudah sangat tinggi ya, tone-nya itu naik terus gitu. Sebuah media ini bahkan mencatat Jokowi menyampaikan ancaman dengan menggunakan kata jangan main-main sebanyak 3 kali, bilang awas 2 kali, bilang sedih 1 kali, bilang jengkel 1 kali, bilang gregetan 1 kali, dan yang menarik itu ternyata selama pidato itu memang Pak Jokowi melarang hadirin bertepuk tangan itu sampai sebanyak 3 kali. Ditolak berkali-kali Luhut dan Jokowi ini kalau menyebut Pak Jokowi ini bisa Luhut Jokowi atau Jokowi Luhut gitu ya. Ini tak kenal menyerah dan pantang mundur. Jokowi Luhut ini mengubah strateginya. Dia mengutus Muhaimin untuk bertemu dan melobi Megawati. Namun strategi ini juga kembali menemui jalan buntu. Sekjen Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, itu secara tegas menyatakan soal penundaan pemilu itu sudah final. Sebagai pimpinan, kita tidak akan menjilat ludah sendiri. Itulah yang ditunjukkan sebagai etika politik yang baik di dalam mentaati sebuah aturan main, tegasnya. Ini kata-kata Hasto ini sangat keras ya, menggunakan kosakata ludah sendiri, kemudian juga menyinggung-nyinggung soal etika politik seorang pemimpin. Nah, sementara soal keinginan Caimin untuk silaturahmi, kata Hasto itu nggak ada soal, sebab Caimin ini bersama Saifullah Yusuf itu dua orang ini pernah dititipkan oleh Gus Dur. Ini pamannya ya, karena Caimin dan Saifullah Yusuf ini adalah dua keponakan dari Gus Dur. Keduanya ini pernah dititipkan ke Megawati. Selama ini jalinan silaturahmi Caimin dengan Megawati, kata Hasto, terjalin dengan baik. Dengan tertutupnya pintu perpanjangan masa jabatan Jokowi melalui amandemen konstitusi, dan kemudian yang tadi itu kalau amandemen konstitusi ini kan jalurnya melalui penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan, dan kemudian melalui 3 periode, mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Kemudian ada skenario yang saya kira belum sempat berjalan, ini baru mulai akan jalan, yakni merusak KPU. Skenario apa lagi yang bisa dimainkan oleh Jokowi Luhut atau Luhut Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan mereka? Bagaimana nasib Jokowi jika gagal memperpanjang masa jabatan, sementara kan dia juga tetap ngotot membangun ibu kota baru. Padahal kita tahu juga sekarang ini kondisi perekonomian nasional ini terus memburuk, harga-harga naik, pemerintah juga menaikkan pajak, dan juga faktor kondisi geopolitik global yang memburuk itu juga akan makin memperburuk perekonomian nasional. Kalau saya bahas dalam konten kali ini akan sangat panjang. Karena itu silakan ikuti konten berikutnya, Meramal Nasib Jokowi Part 2.
Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.